Spotlight, yaitu film yang diangkat dari kisah nyata investigasi tim Spotlight dari The Boston Globe pada tahun 2001 sampai 2002. Fakta menarik mengenai film ini, investigasi tersebut memenangkan Pulitzer Prize for Public Service pada tahun 2003. Film ini juga memenangkan Best Picture dan Best Original Screenplay pada 88 Academy Awards, yang dibintangi oleh aktor-aktor terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurzara Korompot dari kelas penerbitan 2D dengan NIM 250632170. Di sini saya akan membuat review singkat mengenai film Spotlight. Film ini adalah film yang berdasarkan kisah nyata oleh tim jurnalis investigasi di Boston dari surat kabar The Boston Globe. Film ini berfokus pada upaya para wartawan dalam mengungkap skandal pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sejumlah pastor di Gereja Katolik Roma di daerah Boston. Jadi, film bermula ketika seorang editor baru dari The Boston Globe, yaitu Martin Baron, yang membaca artikel mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pastor di kota Boston. Lalu ia merasa tertarik mengapa tim media tidak melakukan investigasi mengenai kasus tersebut. Maka Martin Baron langsung menyuruh tim investigasi Spotlight untuk menyelidiki kasus tersebut. Tahun 2001, tim investigasi ini dipimpin oleh Walter atau Robbie Robinson yang diikuti oleh beberapa wartawan seperti Michael Rezandes, lalu Sasha Pfeiffer, dan Matt Carroll. Lalu awal investigasi yaitu Robbie mengarahkan 3 jurnalisnya seperti Michael Rezandes, Sasha Pfeiffer, dan Matt Carroll. Pendekatan ke pengacara itu yaitu dilakukan oleh Mike Rezandes. Ia ditugaskan mendekati Michelle Garabedian, sang pengacara yang dikenal sulit diajak bekerja sama. Lalu siapakah Michelle Garabedian ini? Ia adalah seorang pengacara yang mewakili para korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik. Ia menjadi salah satu sumber penting bagi tim Spotlight karena ia telah lama menangani kasus-kasus tersebut sebelum media mulai menyelidikinya secara serius. Lalu, wawancara korban yang dilakukan oleh Sasha Pfeiffer. Ia mewawancarai beberapa korban dewasa yang mengalami pelecehan saat kecil. Para korban menceritakan pola yang sama, mereka adalah anak-anak dari keluarga broken home, yang sehingga ketika seorang pastor memberikan perhatian, mereka merasa dipilih oleh Tuhan sebelum akhirnya trauma ini menghancurkan mereka hingga dewasa. Richard, Robbie here. We think we have 13 priests in Boston that fit this pattern, which would be a very big story. Does that sound right to you in terms of scale? No, not really, Robbie. Sounds low to me. My estimate suggests 6% act out sexually with minors. 6% of what? 6% of all priests. How many priests do we have in Boston? About 1,500. 1% is 15. 6% is 90. Wait, 90 priests? Is that possible? From a metric standpoint, yes. That would certainly be in line with my findings. Jadi pada awal penyelidikan, tim Spotlight hanya menemukan sebanyak 13 pastor yang diduga terlibat melakukan kasus pelecehan seksual tersebut. Namun setelah melakukan investigasi mendalam melalui wawancara korban, penelusuran dokumen, pengadilan, dan analisis data gereja, mereka menemukan bahwa jumlah pelaku jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sebanyak 90 orang pastor melakukan kasus tersebut yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Setelah mendapati bahwa sebanyak 90 orang pelaku, lantas munculnya pertanyaan, siapakah yang melindungi atau menutupi kasus tersebut selama bertahun-tahun? Sorotan kemudian mengarah kepada Kardinal Bernard Law, yaitu pemimpin Keuskupan Agung Boston saat itu. Meskipun ia tidak dituduh sebagai pelaku pelecehan, namun ia dianggap memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin institusi. Karena itu, Bernard Law dikritik karena di mana peran ia sebagai Ketua Uskup Agung Boston.
memang ia bukan melakukan pelecehan seksual tersebut, tetapi ia memiliki tanggung jawab karena diduga mengetahui dan gagal menghentikan serta menutupi kasus-kasus pelecehan yang dilakukan oleh tidak hanya sejumlah pastor, melainkan puluhan pastor yang ada di Boston. Jadi setelah dokumen-dokumen dan bukti-bukti kuat sudah terkumpul, akhirnya media menerbitkan pada hari Minggu di bulan Januari 2002 surat kabar The Boston Globe terbit dengan headline utama rahasia besar gereja yang terbongkar secara utuh. Lalu keesokannya setelah koran terbit, banyak sekali ratusan korban yang akhirnya berani bersuara setelah puluhan tahun memendam trauma tersebut. Dan beberapa nilai kode etik jurnalistik yang terlihat dalam film ini ialah yang pertama, akurat dan faktual. Tim Spotlight tidak langsung menerbitkan berita berdasarkan dugaan mereka sendiri. Mereka mengumpulkan dokumen, mewawancarai korban. Pokoknya mereka verifikasi dulu semua sumber sebelum mempublikasi. Lalu yang kedua, para jurnalis juga independen. Mereka tetap bekerja secara profesional meskipun mungkin kesulitan dapat tekanan dari lingkungan dan tentu saja dari pihak gereja Katolik itu sendiri. Mereka juga berimbang dan objektif. Tim Spotlight berusaha mendapatkan informasi dari berbagai pihak, entah itu dari korban, pengacara, atau pihak gereja. Jadi pemberitaan itu nggak berdasarkan satu sudut pandang aja. Dan yang keempat, para wartawan ini tentunya menghormati privasi dan tetap melindungi identitas korban. Jadi mereka tidak mengeksploitasi demi sensasi berita. Terus yang kelima, mereka juga bertanggung jawab kepada publik. Tujuan utama investigasi ini bukan untuk mencari keuntungan atau popularitas bagi mereka, melainkan para wartawan ini memang pure untuk mengungkap kebenaran agar masyarakat mengetahui. Jadi dampak film ini menurut saya dampaknya itu publik jadi mengetahui dan lebih aware dengan kasus-kasus pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, sekalipun itu bisa terjadi di lingkungan atau institusi besar seperti gereja yang harusnya mereka itu mengajarkan nilai-nilai moral dan agama. Serta juga menunjukkan bahwa pentingnya investigasi jurnalisme untuk mengungkapkan kebenaran.